kebaktian online GKP Jatiasi, kebaktian Minggu Pentakosta Minggu 31 Mei 2020 dengan tema Mengikut Yesus dan Mengembalakan Kawanan Domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk mengambil sampel belajar. Satu dua Tuhan, kita akan memasuki pembacaan warta. Mari kita sama-sama membaca warta pada hari ini. Demikian warta yang telah kita baca. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyambut ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki votum dan salam yang dilakukan secara berbahasa. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 sampai 33 yang berkata demikian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh,
pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sini. Kita akan sama-sama menyambut naskah minggu kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Jemaat dipersilakan kembali. Kita akan sama-sama membawa ibadah kita ini dalam bersyukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat cinta dan kasih-Mu. Karena pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Nama. Secara khusus selaku umat percaya, kami kembali memaknai dan merayakan pencurahan Roh Kudus yang telah Kau berikan pada saat ini. Seperti para murid Kristus, kami pun telah menantikan Sang Roh menghibur melalui perantara Roh Kudus. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Anakmu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam Matius 5 ayat 14-16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan agar kita bisa menjadi terang di mana kita berada. Kita akan menyambut hukum Allah dengan menyanyikan PKJ 255 Firman-Mu Ku Pegang Selalu.
Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku bersarang. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya Tuhan, kita akan memasuki dalam pengakuan dosa. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita, secara bersama-sama diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati, dalam satu teduh dimulai. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita sama-sama akan menyanyikan lengkap jemaat 37 bila kurang sambil. Padamu Tuhan.
Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dalam Mazmur 103 ayat 8-11 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini sendiri. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita akan menyambut berita anugerah pengampunan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan. Untuk Mazmur yang akan kita baca diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Setelah kita membacakan Mazmur, kita akan mengakhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 42. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayah. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan Engkau. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungut. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentang. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Biarlah renunganku manis kedengaran padanya.
Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang Allah kasihi. Selamat hari Pentakosta. Hari ini, pada hari raya Pentakosta, kita akan kembali sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala untuk berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, hanya rasa syukur yang dapat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena kami percaya oleh kemurahan-Mu saja yang memungkinkan kami ada hingga saat ini. Sebagai bentuk rasa syukur kami juga boleh kembali beribadah kepadamu. Dan kami juga percaya Engkau berkenan hadir melalui pemberitaan firman-Mu yang kudus. Kiranya tuntunan Roh Kudus Tuhan juga yang membimbing kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, serta melakukannya. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, pada hari raya Pentakosta ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil yang ditulis oleh Yohanes, pasal 21 ayat 15 hingga yang ke-19. Saya akan bacanya untuk kita sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, pada hari raya Pentakosta ini tema khotbah kita mengikut Yesus dan menggembalakan kawanan dombanya. Saudaraku, yang menjadi nas pembimbing dalam renungan kita saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa yang diungkapkan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 sampai 33 itu adalah bagian dari khotbah Petrus. Pada hari Pentakosta, Petrus dengan lantang bersaksi tentang Yesus. Dia ingin menyampaikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu bahwa Yesus yang dia kasihi sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga, dia menjadi saksi atas peristiwa itu, dan pada hari Pentakosta dia juga sungguh percaya Roh Kudus sudah dicurahkan. Secara lengkap kita bisa membacanya dalam perikop di Kisah Para Rasul pasal 2. Saudaraku yang Allah kasihi, dalam bacaan kita tadi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Mengapa sampai berulang-ulang Yesus bertanya kepada Petrus tentang sikap Petrus maksud saya, apakah benar-benar dia mengasihi gurunya? Tentu saja ini tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Mungkin kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa pada peristiwa perjamuan malam misalnya, Petrus dengan begitu yakin dia katakan bahwa dia tidak mungkin menyangkal gurunya. Jadi pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus pada saat itu hendak mengingatkan Petrus tentang kesombongan dirinya pada saat yang lewat. Memang pada saat itu Petrus ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia lebih setia dibanding murid-murid yang lain. Dan pada pertanyaan yang ketiga kali, itu yang memang membuat Petrus merasa benar-benar sedih. Dan selanjutnya Tuhan Yesus meminta Petrus, jika Petrus mengasihinya, jika Petrus mengasihi Yesus, Petrus harus menggembalakan umatnya, menggembalakan kawanan domba Allah. Dan Petrus sudah membuktikan bahwa ia benar-benar mengasihi Yesus. Itu dia tunjukkan pada hari Pentakosta. Dia berkhotbah kepada setiap orang yang mengikuti Yesus. Dia memberikan kesaksian yang luar biasa tentang siapa Yesus itu. Kita bisa melihat bahwa rasa penyesalan dari Petrus ternyata melahirkan kasih yang luar biasa kepada gurunya itu. Petrus mau melayani Tuhan Yesus. Dan memang hanya kepada Petrus memang Allah menganugerahkan
untuk bertanya secara langsung tentang sikap kasih Petrus kepada Yesus, dan secara langsung juga sebagai bentuk anugerah Tuhan kepada dia, bagaimana Yesus memberikan perintah supaya Petrus menggembalakan umat Allah. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus, dan saya yakin Anda, saya, kita semua sangat mengasihi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan tentu saja kalau seandainya kita mengaku diri sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, tentu saja butuh bukti dong. Buktikan kalau kita memang mengasihi Dia. Bukti tersebut harus kita tunjukkan lewat tindakan, lewat perbuatan, bukan kata-kata saja. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau berkata-kata itu mudah ya, gampang sekali dibanding tindakan dan perbuatan. Karenanya kasih kita kepada Kristus perlu bukti lewat tindakan dan perbuatan yang nyata. Pada saat ini, ketika kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita juga dapat mengembangkan secara terus-menerus sikap kasih kita kepada Tuhan, yang kita buktikan dengan mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi kaum keluarga kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi mertua kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi kerabat kita, mengasihi tetangga kita, mengasihi semua orang. Sebagai bentuk kasih kita, baiklah kita juga memperhatikan sesama kita, memperhatikan anggota keluarga kita. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita juga bisa saling menopang dan terus saling berbagi. Itu salah satu bentuk atau bukti bahwa kita juga sedang berupaya menggembalakan sesama kita. Dan bahkan tadi ketika kita berbicara tentang berbagi, Bapak Ibu Saudara, tentu saja tidak perlu harus menunggu kita ada dalam posisi berlebihan, baru kita bisa memberi. Tidak perlu harus menunggu sampai kita kaya raya, baru kita bisa berbagi. Apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa bagikan, bagikanlah bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, bisa saja ada anggota keluarga kita yang saat-saat ini mungkin merasa kesepian, merasa jenuh. Adalah baik bagi kita juga untuk menghibur mereka. Adalah baik bagi kita juga untuk menemani mereka. Dari berita yang kita dengar mungkin ada banyak saudara kita karena tidak kuat, tidak sanggup menerima keadaan karena dampak dari pandemi COVID-19 ini, mengakhiri hidupnya. Bahkan tak jarang di antara mereka adalah orang-orang yang sebenarnya berkecukupan, tetapi mungkin karena biaya hidup naik, biaya hidup semakin tinggi, lalu tidak sanggup menerima keadaan itu, mereka mengakhiri hidupnya. Itu kita sebagai orang-orang percaya selayaknya mau memperlakukan kasih itu. Dan tentu saja, saudaraku, syarat mewujudkan kasih Tuhan adalah kerelaan kita untuk berkorban. Tentu saja kita perlu berkorban atas segala hal yang ada pada kita. Bisa saja waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, atau mungkin juga materi kita. Karena tidak mungkin saudara kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang mengasihi tanpa disertai pengorbanan.
Yesus mengasihi kita. Dia sudah berkorban dan bahkan dia mengorbankan dirinya, hidupnya, nyawanya bagi saudara dan saya. Oleh karenanya apakah mungkin sikap mengasihi tanpa disertai pengorbanan? Dan bahkan dari informasi yang saya dapatkan bahwa keadaan new normal, normal yang baru, yang pasti harus dibarengi dengan berbagai ketentuan, peraturan, termasuk tentang peribadahan. Pasti di dalamnya memang butuh pengorbanan dari kita sekalian. Oleh karenanya kalau seandainya kita memang orang-orang yang mengasihi Tuhan, mari tidak jemu-jemu kita mengupayakan segala hal yang baik untuk Tuhan lewat sesama kita, lewat pelayanan kita, lewat gereja kita. Dan bahkan sebagai gereja Tuhan, di dalamnya ada perangkat-perangkatnya, majelis jemaat, komisi, aktivis, semua fungsionaris gereja. Marilah kita semua, termasuk semua anggota jemaat, marilah mewujudkan kasih Kristus dengan melayani Dia. Dan ingat, dalam pelayanan juga pasti ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tetapi kalau seandainya kita memang benar-benar mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, saya yakin tidak akan ada rasa jemu, tidak akan ada rasa sungkan, tidak akan ada rasa enggan, tetapi hanya semangat yang berkobar-kobar yang akan kita tunjukkan karena rasa cinta kita, rasa kasih kita kepada Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama boleh saling menggembalakan satu dengan yang lain, supaya apa yang diperintahkan, diamanatkan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar terrealisasi pada saat-saat. Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta ini, yang kita rayakan, akan menolong, memampukan kita, menaungi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk mewujudkan firman-Nya. Amin. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam Tuhan. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membawa pokok doa kita ke dalam syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa Kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk kehidupan anggota jemaat maupun simpatisan. Kami ingin berdoa untuk yang seminggu ini ke depan akan berulang tahun. Terkhusus buat saudari Agustina Desi Mayuhu, Ibu Yunito Amelia Kurniawati, saudari Tian Antikasari, Ibu Virginia Dita Pandia, saudari Lydia Kristiani Kita, Ibu Rikmawati Pasaribu, saudari Irenia Kawati Nadia,
Ananda kekasih Valencia J. Tuhan. Kiranya dengan bertambah usia saudara atau saudari kami ini semakin bertambah pula iman dan kasih kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudari yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Terkhusus untuk Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Richard Manolang, Bapak M. Sianturi, dan Bapak Jehoter Mendiang. Kiranya saudara-saudari kami diberikan iman pengharapan kepada Tuhan dan mengimani bahwa kesembuhan datangnya berasal dari Tuhan. Dan kami juga membawa doa untuk kedua keluarga terkasih kami, keluarga Bapak Westphal Huta Barat dan keluarga Bapak William Ricardo Manurung. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga dan memelihara kedua keluarga terkasih. Pada saat ini juga kami ingin membawa dalam doa. Berdoa untuk persekutuan pelayanan komisi-komisi kategorial dan non-kategorial, KPS, PPJ. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang ada di KPJ agar setiap pelayanan kami berkenan dan bagian dari kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk klasis sinodal, YBRS, YBPK, DPP, serta kehidupan konsumen. Kiranya Tuhan memberkati setiap lembaga maupun orang-orang yang terpanggil untuk melayani di lembaga. Ya Tuhan, tak lupa kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, terkhusus Bapak Presiden Jokowi Widodo beserta jajarannya. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk memimpin negara ini, terlebih dalam situasi saat ini, di mana kau tahu kami sedang mengalami pergumulan dalam menghadapi COVID-19. Kiranya kami semua anak-anakmu dapat melewati masa ini secara khusus yang dialami di antara kami yang terkena dampak langsung, khususnya mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, berkurangnya pendapatan dari hasil usaha yang dilakukan. Kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan kepada saudara-saudari kami yang terkasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami tahu doa ini jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9-10 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Selagi kata kembali dijalankan, kita akan menyanyi dari PKJ 145, Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Dalam iringan umat Kristus.
sama-sama membawa persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan nyanyian penutup ibadah kita pada hari ini. Dari Kidung Jemaat 428, lihatlah sekeliling. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami memohon kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini dan selamanya. Haleluya.